Hola guys, ketemu lagi sama gua Vebs78. Hari ini gua sebagaimana banyak di request nanyain kapan gue bisa review Kawasaki H2. Nah, kebetulan hari ini gue beruntung banget gue bisa review Kawasaki H2, bukan yang R, H2 doang. Nih, motornya ada di belakang gua. Di sini kita muter-muter. Kebetulan hari ini hari Minggu, kita sekalian San Morian. Kita muter as usual, kita akan review power, handling, performance, agility, segala macam lah. Mau kasih jelasin sedikit detail-detail motornya biar jadi pada lihat juga nih dari dekat apa sih speknya nih motor. Oke? Ntar ya guys. Oke guys, jadi H2 ini ya kita tahu lah speknya lumayan sophisticated ya. Yang paling utama dari speknya motor ini itu ya itu mesinnya. Mesinnya itu udah ada nih, ada supercharge. Udah kayak mesin mobil ya, pakai supercharge gitu, keren banget. Kemudian knalpotnya pakai slip-on Akrapovic gitu. Suspensi belakang sama depan itu sama, pakainya KYB gitu, tapi udah fully bisa di adjust preload dan compressionnya. Kemudian di belakang juga sama bisa. Rem depan udah pakai Brembo M5 atau M4. Nah, kemudian master coupling juga udah pakai standarnya, udah Brembo. Clutch juga untuk coupling juga sudah Brembo, pakai hydraulic gitu. Jadi body semua udah ini aluminium, single seater gitu ya. Di sini untuk mode, kemudian di sini untuk pengaturan nanti menu-menu gitu. Kemudian udah ada steering damper elektronik by Öhlins gitu. Lainan belum ada pengubahan, cuma standar aja, ada frame slider, ban pakai Pirelli Diablo Rosso 2 gitu. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya ubahan dari sisi yang lain. Motornya lumayan standar, jadi lumayan oke lah buat kita review. Jadi kita masih tahu nih kondisi dalam kondisi masih normal begini ya. Oke guys, oke nanti kita ngobrol lagi. Sekarang kita riding dulu ya. Oke guys, kita udah siap nih mau jalan. Kita retest H2R. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita jalan. Wah, finally kesampaian juga nih kita nge-review H2. Wow, gila. Kita coba buka tadi ya, powernya gila sih emang. Oke, sebelum kita ngomongin lain-lain, gue mau kasih tahu speknya dulu. Motor 200 horsepower, klaimnya dari Kawasaki. 210 kalau dengan mereka bilang ada outer rem lah namanya untuk posisi angin ya. Angin masuk ke motor. Motornya sendiri kompresinya rendah ini motor sebenarnya. Kompresinya itu cuma 8,5 ya kalau nggak salah. 8,5 atau 8,7 gitu. Jauh banget di bawah rata-rata superbike yang main di 13/1. Gila, ini motor kompresinya rendah banget. Terus kenapa bisa ada power ya? Nah, ada question sih. Gua rasa disitulah fungsinya supercharge-nya dia. By the way, ini motor versi
jalan raya pertama. Gue nggak bilang ini superbike ya, ini motor sebenarnya kelasnya kali gue bilang jadi hyperbike kali ya. Nah, kembali lagi ngomongin power, ini motor kan tadi bilangnya 200 power, cuma dengan kompresi 1 banding 8,5 banding 1 gitu, kok kayaknya ini mah kompresinya motor-motor di bawah 500 cc ya. Ternyata dia punya supercharge yang bikin motornya ngacir seadanya. Motornya sih gede, pasti nggak lebih kecil, tapi riding positionnya nggak terlalu nunduk, malah gue bilang lumayan santai, gitu, lumayan santai banget. Berat bobot motornya sendiri 238 kilo, which is berat banget sih. Untuk ukuran motor-motor 1000 cc ya ini ya mungkin kayak 14 kali ya, berat ini motor. Ini motor udah ada riding mode, ada launch control, ada traction control, ada apa lagi ya, quick shift untuk up doang, untuk naik gigi. Downshiftnya belum ada. Untuk ukuran motor sih ini cukup, benar-benar cukup, inilah cukup apa namanya, cukup banget lah, udah lumayan lengkap lah teknologinya. Nah, kalau kita ngomongin balik lagi ke riding position ya, ergonomi di atas motornya sih untuk ukuran gua lah yang setinggi 174 ini sih nyaman banget, kayak nggak berasa kayak gua naik motor gede. Jadi overall gue bilang lumayan nyaman. Lo kayak lumayan duduk di dalam motor sih gitu. Motornya sendiri tingginya itu 825 cm. Jadi 825 mm, jadi 82,5 cm. Which is agak pendek, even lebih pendek dari apa namanya ZX10. ZX10 itu kan 835 ya mm gitu, 83,5 cm. Nah ini loh nggak nyampe, ini malah 825, which is jadinya buat orang-orang yang tingginya 170 mah enak banget sebenarnya, motor main napak banget pakainya. Cuma memang karena karakter motornya apa namanya besar, jadi kelihatannya kayak kita gede banget gitu ya, kayak kita jadi kecil gitu karena motornya gede banget gitu kelihatannya. Padahal sih nggak juga, kalau di atas motor sih nggak terlalu. Nah, gua barusan nyobain quick shifternya tuh tadi. Kalau gue bilang untuk quick shifter nggak se-smooth quick shifternya R1M ya. Ini masih sedikit di bawah quick shifternya F4RC gue lah ya, gitu untuk quick shifter. Jadi masih nggak terlalu smooth. Malah gue bilang quick shifternya ZX10 masih lebih smooth dari ini sih, gitu. Sedikit ya. Anyway, kalau memang nggak biasa cobain motor sana sini sih hampir nggak terlalu ketara lah bedanya gitu, hampir. Kalau gua bisa bedain karena udah terlalu sering gonta ganti coba motor sana sini aja, makanya gua bisa feelingin quick shifternya yang ini lebih smooth dibanding yang lain apa enggak gitu. Nah, tuh bayangin motornya dengan gua tarik begitu, buat nikung-nikung ternyata sebenarnya buat nyalip-nyalip sih enak juga ini motor. Nggak sempat di bayangan gue yang wah ini motor bakalan susah kali ya gitu, bakalan agak ribet gitu ngontrolnya, karena ya lo tau sendiri kan, basically ini motor wheelbase kan lebih panjang sedikit sih sebenarnya dibanding wheelbase-nya Superbike pada umumnya ya gitu. Gua udah cek speknya dia, so basically itu lebih kurang cuma kayak 2 cm doang bedanya, kayak 0,6 inch
beda dia punya apa wheelbase dibanding ZX10 gitu. Tapi kebayang 2,5 inch senti atau 0,6 inch itu signifikan banget ternyata untuk mempengaruhi kemampuan cornering motor gitu. Dan memang gua baca juga di review di luar, memang ya kayak sama lah mungkin kayak ZX14, motor yang memang didesain untuk ngejar power di street gitu, bukan untuk ngejar power di tikungan. Makanya Kawasaki bilang pun ya kalau memang mau ngejar handling yang enak di tikungan, mau ngejar cornering speed, ya pakainya Z10 bukan H2R. Tapi kalau mau ngejar handling jalan lurus, touring lah misalkan gitu, ya ini motor salah satu pilihan gitu. Balik lagi nih kita ngomongin ergonomis ini motor gitu. Lo agak nggak nyangka sih sebenarnya ya, kayak gue bilang tadi, kayak kelihatannya motornya gede ya, tapi ternyata nggak juga gitu. Pas dari bawah biasa aja. Apa karena gue emang udah biasa bawa superbike ya kali ya, jadi kayak bawa motor begini jadinya yang oke lah, masih oke sih gitu. Nah tapi kalau lu, nah ini saran doang sih sebenarnya, kalau lu biasa bawa 2,5 doang atau baru sekali-sekali bawa 600 atau 600-nya masih yang 2 silinder yang powernya nggak terlalu gede, lu jangan coba-coba besar ini motor. Powernya sih gila, lu bisa kaget. Lu bayangin aja nih dengan RPM 5000 kayak sekarang, gue cuma lari 80. Kalau gue buka, anjing sih powernya sih gila. Cepet banget dapat deh. Gua belum ngerasain lag-nya dari tadi. Nah kita tahu kan kalau di mobil tuh, kalau mobil-mobil yang pakai supercharge gitu ya, gitu, atau yang turbo lah gitu kan, kita selalu ngerasain turbo lag, istilah turbo lag. Gue dari tadi pengen nyobain, tapi ternyata nggak ada turbo lag-nya nih motor, atau supercharge lag-nya nggak ada. Oke, ini kita mau arah ke Monasco. Nanti kita pengen nyobain di tikungan-tikungan Monasco ya. Kira-kira handlingnya gimana sih gitu. Motornya itu agile apa enggak? Agile itu kayak apa ya? Gampang manuver lah gitu. Gampang bermanuver apa enggak sih ini motor gitu. Kalau kita ngomong di motor panas apa enggak? Kalau daerah selangkangan gua nih dekat paha atas itu nggak terlalu, agak anget doang. Tapi di bagian paha, kok di bagian paha, bagian betis gua ke bawah nih, ke mata kaki, itu agak lumayan berasa hawa panasnya gitu. Jadi gua lumayan ngerasain panasnya dalam kondisi kayak tadi tuh macet, agak lumayan berasa. Tapi ya balik lagi lah, kalau lu udah biasa bawa motor-motor kayak Itali gitu ya, yang kayak Panigale, kayak kemarin gue cerita, sama segini sih ya masih oke banget lah, santai banget gitu. Nah ini motor dulu sama yang punya gue ingat pernah dibawa main di Sentul juga, dia belajar waktu itu. Gue ingat kalau nggak salah juga rebound sama suspensionnya juga udah di setting sama dia. Cuma orangnya kan badannya kecil ya, enteng. Gue rasa beratnya nggak nyampe segua kali, mungkin beratnya 60 kali ya. Jadi mungkin lumayan keras dia bikin. Jadi karena gue berasa banget tadi begitu lewat jalan agak nggak rata, gue berasa suspensinya lumayan stiff gitu. Jadi berasa nih kalau motor suspensinya udah disetting sama dia gitu. Jadi gue kayak ngerasa bawa motor yang semi track di jalanan. Motor ini udah ada steering dampernya. Steering dampernya itu pakai Öhlins ya, udah pakai Öhlins. Jadi elektronik gitu, jadi menyesuaikan dengan kondisi jalan. Lumayan terbantu kalau lagi ngebut, steering dampernya aktif untuk jagain kestabilan motornya. Ini menteng udah, sorry. Oh nyaris, orang nggak pakai liar belok kanan tuh, ibu-ibu lah dasar deh.
Dan gue dari tadi baru perhatiin juga sih sebenarnya kalau gue pakai giginya itu banyak 32 sih dibanding 1212 ya. Karena memang kayaknya di 3-nya juga powernya masih ngisi banget 23-nya. Jadi gue kayak ngerasanya pakai gigi 1 gigi 2, which is good sih gitu. Ini mah gue nggak pakai gigi 1 yang bikin mesinnya cepat panas gitu, dan nggak lebih boros pastinya. Balik lagi memang kadang-kadang positioning, pricing, resale value itu sangat-sangat mempengaruhi orang untuk beli ya, apalagi brand gitu. Nah, ini motor pun barunya sebenarnya masih terbilang oke lah. Waktu itu gue inget kalau nggak salah zaman baru-baru launching itu masih di 500-an ya barunya. Sekarang itu barunya 660 yang H2 661 ya. H2 karbonnya itu 820, yang H2R udah di atas 1M. Nah, mungkin karena ya motornya secara nggak langsung kan juga bukan limited edition ya, kecuali yang karbon, kalau nggak salah H2 karbon itu limited edition deh. Ini tapi lonjakan RPM-nya nggak cepet sih. Jadi untuk ngambil power di atasnya dia memang agak nunggu RPM-nya tuh gila, tapi nggak perlu sampai RPM atas pun sebenarnya power delivery-nya tuh udah gede banget. Oh, ini 200 horsepower itu dia mainnya di 11.000 loh, 11.000 RPM, which is gila menurut gue. Biasanya kalau motor-motor lain tuh udah di atas 12.000, nah dia cuma nggak nyampe 12.000. Waduh, jalannya macet bos, lupa gue kalau ini hari Minggu orang-orang pada ke gereja. Oke, whatever lah. Anyway, ngomong-ngomong macet, berarti kan sebenarnya lumayan juga nih kita bisa nyobain motornya panas nggak sih waktu kalau macet-macet begini. Kayak gue bilang tadi sebenarnya oke, nggak terlalu not bad lah gitu, not bad banget kok kalau lagi macet begini. Karena apa? Kebantunya seatnya tuh kan rendah. Karena seatnya rendah lo lebih gampang, ya bukan lebih gampang, lo lebih pede aja lah gitu untuk jalan macet begini kan. Kebayang kalau lo pakai motor kayak R1 M gitu yang 855 cm tingginya, 855 mili, 85,5 cm, suka ketukar gua senti sama mili itu. Lumayan PR sih, karena lo akan jingke-jingke balik begitu kan sambil kontrol motornya untuk belok. Tapi untuk yang ini sih gue bilang ya oke banget. Gue lagi ngeliatin dia punya konsumsi BBM ya ini di motor, ternyata cuma 9,2 km per liter, jadi 19, which is not bad sih menurut gue. Kayak mobil-mobil pada umumnya lah ya gue bilang, which is menurut gue masih oke gitu. Karena gue berasanya R1M gue lebih boros dari itu deh. Atau Desmo gue sih jangan disebutin. Desmo gue kayaknya 15 kalau 16 kali itu motor. Nah ini motornya lucu ya, karena motor ada supercharge nya, jadi kayak kita kayak ada mendengar bunyi mesin di bawahnya. Badan gue ini berasa banget nih suaranya ini sebenarnya, cuma karena gue nggak tahu nih kerekam apa enggak ya di GoPro gue sih. Wah, gue bayang nanti besok kalau in the future kayak semua motor kayak pakai supercharge aja kali ya, jadi cc nggak usah gede-gede, 400 tapi twin turbo gitu kan, atau 600 tapi supercharge gitu. Wah, keren banget deh. Memang gue akuin sih untuk menikung nggak semudah gue bawa superbike lah nikungnya, karena gue berasa ekornya lebih panjang di belakang badan gue gitu. Overall sih oke. Kalau misalkan kita touring kan biasanya kan kita nikungnya juga yang nggak patah-patah banget kan gitu, nggak kayak di track lah gitu. Jadi untuk tikungan gitu sih menurut gue sih oke banget gitu. Jadi tergantung lu nya aja, lu siap apa enggak gitu sama tikungannya. Clutch-nya itu masih hidrolik. Nah jadi nggak tahu settingannya ya, kayaknya koplingnya ada berat sih. Kalau buat macet sih lumayan pegel.
Gua ngakalin kopling-kopling pegel kayak gitu biasanya gue pakai pakai RCS biasanya. Nah, kelebihannya gue rasa juga di throttle by wire-nya ini. Jadi throttle by wire-nya tuh nyaman lah gitu, nggak kaget-kagetan juga sih. Kita jempol juga nih buat Kawasaki bisa bikin motor dengan responsif yang begini, walaupun basically bukan didesain sebagai motor superbike gitu. Asik ya, powernya sih cakep nih motor. I love it, gue cinta banget sama powernya. Kalau lo pemula, lo belum punya skill yang cukup untuk menguasain di motor, jadi enak banget, itu aja. Jadi kayak lo belajar dulu naik moge yang bener sampai lo kayak udah skill lo udah enak banget, lo pakai di motor, lo bakal nikmatin banget di motor. Jepang itu motor yang dibuat dengan tujuan untuk mengejar reliabilitas motor, reliability-nya yang diutamain. Kalau Italia nggak desain dulu yang diutamain, performance yang diutamain, reliable belum tentu. Berapa banyak kita ngelihat motor-motor Italia bentar-bentar inilah, bentar-bentar itulah, kalau nggak pintar-pintar ngerawat nih ya, bentar-bentar ada aja gitu. Ya memang beda karakter. Halo guys, ya ketemu lagi sama gua nih. Jadi tadi kita udah riding kan, kita udah jalan lah. Kita tadi coba first impressionnya gua sama nih motor. Ya walaupun jalanan nggak sepi-sepi banget lah, nggak bisa maksimal juga, tapi gua udah more or less gua lebih kurangnya gua udah tahu lah sama motor ya gitu. Satu hal yang buat gua impress itu sama ini motor adalah nggak nyangka gue ternyata motor yang seberat ini 238 kilo tapi motornya agile juga gitu. Gue nggak nyangka juga wheelbase-nya lebih panjang memang sih, tapi ya itu di tikungan tadi gue sempat bilang tadi pada waktu gue review, di tikungan memang corner speed-nya nggak secepat yang gue expect lah gitu ya gitu. Terus motornya memang bukan didesain buat track banget ya, bukan track oriented, bukan kayak superbike. Jadi motornya juga cukup kalau buat untuk touring, kalau gue bilang kalau jalan dalam kota selama lu tahu medannya, lu tahu speed lu, aman banget ini motor sebenarnya. Malah menurut gue masih jauh lebih gampang ngebelokin ini motor dibanding ngebelokinnya Ducati Diavel. Ini motor dengan wheelbase yang lebih panjang, lebih kurang 2 cm itu menurut gue walaupun punya pengaruh tapi nggak terlalu signifikan lah gitu. Tapi memang kalau kita ngomongin di track, dia nggak akan bisa head to head lah sama motor-motor superbike yang jauh lebih agile dan lebih nimble ketika di cornering, terutama di street corner ya gitu. Nah akhirnya gue cuma nggak mau panjang lebar ngomongin karena gue cukup impress sama mesin, power di mana-mana ada gitu. Dan gue bilang buat tadi kayak seperti gue bilang waktu di review di jalan, ini motor sebenarnya kalau lo skill rider lo di atas rata-rata itu sebenarnya lo bisa nikmat banget pakai ini motor. Tapi kalau lo baru mulai main moge lah ya gitu, baru naik kelas, dia tuh kalau skill ridingnya masih di bawah average, gue nggak begitu nyaranin, karena bukan takutnya kenapa-napa, tapi gue nggak nyaranin karena lo nggak akan bisa nikmatin motornya in full gitu, nggak bisa maksimal lah gitu. Tapi overall enggak. Walau gue bilang susah banget di bawahnya juga enggak, tapi dibilang gampang juga motornya nggak gampang sebenarnya gitu. Jadi lo butuh skill lebih lah sedikit gitu. Mungkin beda sama motor-motor kayak kemarin CBR 1000 yang gue bilang lo jamin dari 250 ke sini aja mungkin masih oke gitu. Tapi dengan motor ini itu agak nggak sedikit berlaku. Jadi lo bisa langsung jamin dari motor kecil, cc kecil, tapi at the end lo nggak akan bisa maksimal bawahnya. Kalau gue bilang akan lebih seperti itu. Nah motor ini nggak banyak di Indo, yang gue tahu resminya dari ATPM Kawasaki itu kali nggak nyampe 10 lah, dan lo juga jarang banget lihat motor ini berkeliaran di jalan. Sisi dari resale value gue nggak ngelihat motornya cukup jelek, tapi nggak yang bagus-bagus banget juga gitu. Jadi masih oke lah kalau gue bilang untuk dari resale value. Harga barunya tadi gue udah sempat bilang 661 juta untuk yang H2.
H2 karbon itu 820. Kayaknya sekarang Kawasaki ATPM udah nggak masukin yang H2R deh gitu. Terus motornya nggak banyak di jalanan, jadi termasuk unik juga kalau lo pakai. Orang hampir jarang lihat H2 di jalanan, jadi it could be something lah. Kayak di sini di reviewers gue juga banyak yang bilang kapan bisa review H2, karena memang hampir jarang yang nge-review H2 gitu, karena memang motornya juga nggak banyak beredarnya gitu. Termasuk barang langka yang karena nggak sengaja memang nggak punya banyak di pasaran barangnya. Jadi sesuatu juga sih kalau memang lo bisa punya gitu. Gue mau thank you banget lah pasti sama yang punya Insan, Abi panggilannya. Lo bisa cek dia punya Instagram di insani.au. Sekian dulu aja. Satu hal gue bilang, motornya keren, H2, desain keren, power gila. Kalau lo punya kesempatan bisa cobain, lo cobain deh. Jadi something else lah gue bilang. Gue nggak bisa comparein terlalu banyak dengan superbike yang udah pernah gue test ride gitu. Tapi ini jadi something yang berbeda. Favorite ride lah hari ini. Gue menikmati sesuatu yang beda hari ini. Jadi sekian dulu guys gitu untuk kali ini. Nanti another 1 or 2 weeks kita akan coba review motor yang masih belum sempat gua review. Masih ada Gixxer, masih ada RSV4, dan gue belum tahu lagi, mungkin ada pilihan yang lain. Tapi ya kita tunggu aja ya. Oke guys, so gue thank you banget udah pada subscribe, yang udah pada like dan pada share dan komen. Sebisanya gue akan balas komennya satu-satu gitu. Jadi keep share aja guys, supaya makin lebih banyak orang yang tahu gitu. Kalau mau follow Instagram gue juga please, di Febs78, nanti kalian juga nemu gitu gimana kehidupan gue sehari-hari dengan motor dan lain-lain. Oke, lastly, gue nggak mau panjang-panjang, gue thank you banget. Oke, I see you guys around next 1 or 2 weeks gitu, dengan motor yang lain. Oke guys, thank you ya, ciao.